Kajian hati. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo tunjuk tangan. Baik, di sebelah mana ini ada Bunda Devi. Bunda Devi, silahkan Bunda Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini berawal saat saya menikah pada tahun 2020. Saya menikah dengan seorang duda yang beranak satu dan anaknya sudah remaja saat ini, masuk SMA. Lalu berjalannya waktu anak itu kan dekat dengan saya. Dan saya baru tahu kalau suami saya bilang, kita nggak usah punya anak dulu, kita gedein anak yang ada. Di situ saya kurang setuju karena saya kan gadis, saya ingin mempunyai keturunan. Dan waktu itu saya masih ada almarhum ayah saya. Ayah tuh sempat bertanya dengan saya, udah isi belum? Kan saya bilang belum ya, sabar aja nanti juga dikasih. Tapi nggak taunya ayah saya itu meninggal. Pada bulan Desember setelah saya dinikahkan pada bulan Agustus. Dan saya belum sempat memberikan cucu untuk ayah saya, cucu pertamanya. Berjalannya waktu saya sering meminta kepada Allah, ya Allah kenapa saya belum dikasih keturunan. Saya sudah berusaha untuk berobat. Dan pada tahun 2022, alhamdulillah saya dinyatakan positif. Saya hamil. Saya dengan gembira saya memberitahukan kepada suami saya bahwa saya hamil. Namun saya sangat kecewa karena saat itu suami saya malah menolak kehamilan saya. Anak pertama saya dan saat itu saya bersikukuh untuk mempertahankan kehamilan saya. Tahun 2022 sampai 2023 saya melahirkan anak pertama saya tanpa suami. Saya ke dokter periksa, bahkan dokter menanyakan kepada saya, mana bapaknya? Saya selalu berbohong, saya bilang, bapaknya sibuk, nggak bisa nemenin. Padahal itu suami saya ternyata lagi selingkuh sama selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu teman saya sendiri, yang saya kenal. Yang selama ini dia selalu tanya, lagi ngidam apa? Saya pikir dia care sama saya. Nggak taunya dia main di belakang sama suami saya. Saya selalu berdoa, ya Allah jika memang ini yang terbaik, saya ingin pisah dengan suami saya. Tapi ternyata suami saya sempat berubah. Saat saya lahiran dia datang ke rumah sakit di hari kedua. Dan saat itu dia sempat bilang, nanti kita KB aja, kita gedein dulu anak yang ini. Tapi ternyata setelah saya suka sholat tahajud, itu kebuka semua. Anak pertama saya yang dari almarhum istrinya itu mengabarkan kepada saya bahwa dia dibawa oleh bapaknya itu ke tempat istri sirihnya. Dan di sana ada foto-foto mereka sedang nikah siri. Dan saya baru tahu mereka sudah nikah siri. Akhirnya pada bulan Desember 2023, saya memutuskan untuk menceraikan suami saya di pengadilan. Lalu saat itu berjalannya waktu, suami saya merasa dia itu bersalah. Dia ke rumah saya dan dia bertobat. Dia minta rujuk kepada saya. Karena kita di sini melihat anak yang masih kecil, saya bilang saya mau rujuk asalkan suami saya menceraikan istri sirihnya. Dan itu akhirnya terjadi. Dan saya rujuk di bulan Mei 2024. Namun pada bulan Juli saya mendapatkan rezeki kembali, saya hamil kedua. Dan saat hamil kedua ternyata terulang lagi dengan suami saya. Dia selingkuh lagi. Dan pada bulan Mei kemarin saya melahirkan anak kedua. Anak kedua saya sekarang baru 2 bulan usianya. Dan terjadi lagi, dia menikah siri. Lalu dia menceraikan saya kembali dalam posisi saya sedang mengandung. Ahilman, yang ingin saya tanyakan pertama adalah, selama saya hamil pertama dan kedua, dia selalu menolak saya, dia selalu menceraikan saya. Apakah itu sah untuk cerainya? Lalu untuk yang kedua, dia menginginkan anak pertama saya yang perempuan dan saya tidak ingin memberikannya kepada dia. Apakah saya berdosa jika saya tidak ingin mempertemukan anak-anak saya kepada dia? Seperti itu. Terima kasih.
Bunda. Pertanyaan beliau terkait dengan talak. Hati-hati ya. Ucapan talak itu adalah ucapan yang tidak boleh terlalu mudah diucapkan. Bahkan bercandanya saja itu bisa serius. Bukankah kata Nabi, "Thalasun jidduhunna jiddun, wajal tahunna jiddun." Kata Nabi ada 3 yang seriusnya serius, yang bercandanya serius. Apa? 3. An-nikah, wat talak, war ruj'ah. 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. Itu seriusnya serius, bercandanya juga serius. Sekarang beliau ditalak berkali-kali. Ya Rob, maksudnya apa? Dan mohon maaf ya, kalau sudah jatuh talak 3, kan memaknai talak itu ada banyak. Talak 3 langsung itu talak 3. Talak berkali-kali 1, 2, 3, nggak tahu berapa jumlahnya saya. Itu juga terhitung talak 3. Dan kalaupun rujuk menikah lagi, syaratnya harus menikah lagi dengan yang lain. Baru kemudian bisa kembali lagi. Maka Islam begitu ketat. Jangan terlalu mudah mengatakan kalimat apa? Talak. Sebagaimana engkau akan nikah dari yang haram jadi halal, begitu seterusnya. Maka kalimat talak pun kalau sudah talak 3, maka jatuhlah dari halal jadi apa? Haram. Maka ketika ditanya apakah sah? Sah. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, dalam keadaan sadar berkali-kali. Makanya kan ada yang suka bertanya, kalau lagi emosi bagaimana? Maka disebutkan dalam keterangan kalau sedang marah jangan melakukan 2 hal. 1, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar adalah kata-kata yang buruk, betul? Dan yang kedua, jangan memutuskan sesuatu kalau sedang marah. Pasti keputusannya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Pertanyaan kedua, AA, suami saya menginginkan anaknya, tinggal dilihat kondisinya. Mbah harus paham, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah. Mantan suami mungkin ada, mantan istri mungkin ada, tapi mantan anak tidak ada, mantan ayah tidak ada. Maka kalau dia mau bertanggung jawab dengan anaknya, bagus. Tapi ingat, bukan berarti memisahkan dari ibunya. Karena bagaimanapun, ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak ibu. Apalagi anak ibu pernah tinggal di rahim ibu, dilahirkan oleh ibu, dibesarkan oleh ibu. Jadi mana mungkin seorang ayah mengambil anak dari ibunya tanpa ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau hanya sekedar mau komunikasi, mau bertanggung jawab, silahkan. Tapi kalau memisahkan dari ibu, rasanya perlu dipastikan kembali. Nasihat untuk semua, jangan main-main dengan pernikahan. Rumah tangga itu di Quran disebutnya mitsaqon golizo, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Dalam rumah tangga, kita bukan hanya berjanji dengan pasangan kita, tapi lebih dari itu, berjanji dengan siapa? Allah. Berarti kalau kita main-main dengan pernikahan, sama saja kita main-main dengan janji siapa? Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga rumah tangga kita. Amin. Ya Rabbal Amin, amin. Ya nggak ada gelagat mencurigakan, ya seperti biasa aja, main ke rumah, nongkrong bareng, biasa aja kumpul. Jadi saya nggak ada curiga sama sekali sama dia. Bahkan saya emang beberapa kali suka cerita sama dia, curhat sama dia tentang suami saya yang sebelum saya punya anak nih, perlakuan itu kan kayak mesra banget sama saya, romantis. Kalau saya kerja suka ditanyain buat pulang kapan, pokoknya dikhawatirin banget gitu. Sedangkan kalau teman saya ini kan janda dia suka cerita juga sedih gitu, suaminya nggak peduli sama dia. Dan saya nggak tahu malah dia yang nikung saya. Iya, tadi saya udah pelong sih ya. Dan saya juga sebenarnya dengan kata yang tadi Postet bilang kan, jawabannya
Mungkin saya nanti akan mikir kali, kalau nanti dia datang ke saya akan kasih dia buat ketemu sama anak saya. Karena emang kan nggak ada mantan anak. Biarpun saya mantan sama dia, buat anak mungkin nanti akan saya kasih waktu. Bunda, percayalah hanya Allah yang bisa menenangkan hati kita. Hanya Allah yang bisa menguatkan hidup kita. Dan hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitan kita. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Dia datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Dia datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Sedangkan berharap kepada Allah, itulah sumber bahagia utama untuk hidup kita. Insya Allah. Ya Allah, temani langkah kami untuk melewati beratnya hidup yang kami jalani. Ya Allah, tenangkan hati kami untuk menghadapi beratnya ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, kami pernah berharap kepada manusia, ternyata sakit berharap kepada manusia, ya Allah. Ya Allah, kami pernah bersandar kepada manusia. Ternyata dia manusia yang menyakiti kami, ya Allah. Ya Allah, cukup Engkau yang menjadi penolong kami. Cukup Engkau yang bisa menguatkan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan kanan. Quran Surat Al-Balad ayat 17 sampai 18. Akhir kata, Ustadz Hilman dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati.